Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu Indah. Masih semangat untuk belajar pastinya ya. Jamaah yang ada di studio ya. Yang di rumah juga semangat pastinya dong. Temanya juga masih sama. Allah lagi dekat dengan kita atau menjauhi kita. Ada tandanya loh. Sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya tandanya seperti apa. Tapi akan kita lanjutkan lagi nih setelah tayangan ini. Belajar Al-Quran di pesantren khusus tunarungu. Kita lihat tayangannya silakan. Kalau keadaan apapun tetap semangat untuk membaca Al-Quran ya luar biasa ya. Masya Allah ya. Dan benar gak sih dari tayangan tadi dengan pertanyaan yang berikut ini nyambung gak nih Ustadz nih? Kalau Allah lagi dekat sama kita itu tandanya kita itu bisa gampang membaca Al-Quran terus gitu ya. Mau membaca Al-Quran gitu. Tapi kalau kita tidak membaca Al-Quran malah itu tandanya Al-Quran yang menjauh dari kita. Oh. Gimana Ustadz Syam? Silakan. Terima kasih Mas Wanita Guru Ustadz Maulana Habib Muhammad, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitanya yang tidak membaca Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang tidak mau dibaca oleh kita. Oh, itu yang disampaikan tadi, subhanallah. Bahwasanya ternyata Al-Quran ini yang tidak mau dibaca. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperbaiki supaya kita ini ada perasaan mau membaca Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran itu hanya seremoni saja. Sekali seumur hidup ada Al-Quran. Pada saat apa? Pada saat menikah. Minta qori baca. Ayat 21 surah Ar-Rum. Biasanya seperti itu. Setelah menikah sudah tidak ada lagi bacaan Al-Quran. Subhanallah. Maka bagaimana caranya agar hati ini tetap tertarik ataupun senantiasa mendapat hidayah supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Yang pertama, tidak ada perisai yang paling kuat menghalangi seseorang dengan membaca Al-Quran kecuali dosa hati. Kita ada banyak dosa hati. Sering suudzon sama orang. Sering sekali suudzon kepada takdirnya Allah. Kenapa ya Allah saya begini? Kenapa kau kasih saya begini ya Allah? Suudzon akan keputusan Allah. Ada dosa di hati. Itu menghalangi seseorang membaca Al-Quran. Yang kedua bukan hanya dosa hati. Dosa organ. Kenapa? Nabi SAW sampaikan al-muslim, orang muslim itu adalah orang yang selamat darinya dari tangannya dan lisannya. Jadi kebanyakan lisan ini menyakiti orang, tangan ini mengambil hak orang lain, itu menghalangi seseorang mendapatkan hidayah dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, kenapa seseorang bisa tidak mau membaca Al-Quran? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Karena tidak memperhatikan adab yang satu ini nih. Ketika dibacakan Quran, diam dan dengarkan. Subhanallah. Kalau ada yang orang lain baca Quran, kita diam dan dengarkan. Ini yang membuat kita cinta sama Quran. Kalau orang lain baca Quran kita tidak perhatikan, bagaimana kita mau baca sendiri? Ya Allah. Sebenarnya ternyata Allah tuh pengen menyadarkan kita aja gitu ya. Betul. Karena kita lupa, kita lalai selama ini. Betul. Oh Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya. Jamaah. Selanjutnya apa benar nih? Tanda kalau Allah itu dekat dengan kita. Kita diberi perasaan tenang, hati yang lembut, terus prasangka baik ke Allah. Kira-kira benar gak ya? Yuk yang di rumah simak ya. Kita dengarkan tausiah dari Habib Muhammad. Silakan Habib Muhammad. Baik, subhanallah, artinya perasaan yang baik itu ketika kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita itu dilembutkan. Makanya siapa orang yang paling baik, artinya siapa orang yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia merasa hatinya paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah sangat dekat sama dia. Bahkan sampai dikatakan bagaimana sih orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birrusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha gardan hasana la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampai siapa orang yang dilembutkan hatinya sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada syaratnya.
Apa kata Allah? Inni ma'akum. Kata Allah, aku akan dekat sama kalian. Aku akan bersama kalian. Lagi ngapain? Lain aqamtumus sholata. Ketika kita lagi sholat, itu orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengeluarkan zakat, itu orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka beriman kepada rasul-rasul, semua rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dekat, hatinya tenang. Ketika nyebut Nabi Muhammad, hatinya tenang, itu mereka lagi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka menghutangi orang yang membutuhkan, itu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang akan Allah berikan sama orang-orang yang merasa hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ukaffiranna ankum sayiatikum. Maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Orang yang merasa dekat kepada Allah, itu dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya diampunkan, akan tetapi setelah diampunkan akan disediakan syurga yang begitu indah, yang syurga tersebut di bawahnya teralirkan sungai-sungai yang begitu indah. Baik, Masya Allah. Bib, tadi kan Ustaz Maulana bilang Allah pencemburu. Kenapa Allah pencemburu ya, Bib? Karena Allah tidak suka orang itu bermaksiat kepada Allah. Ketika orang itu bermaksiat kepada Allah, Allah cemburu. Artinya, aku ini punya rahmat besar. Kenapa kau lebih pilih dunia daripada aku? Oh, Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad. Tepuk tangannya dong. Terjawab sudah, akhirnya lega. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya. Aku mau ngasih kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di studio. Untuk nanya lagi, siap-siap. Ya kita masuk lagi ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oke, saya kasih kesempatan untuk nanya. Silakan Ibu ikut dengan saya. Ayo, sini dekat lagi sini izin. Ayo, kasih salam dulu masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sophia dari Pengajian Rahmat Hidayat, Kecapi, Bandar Lampung. Ya udah Ibu mau nanya apa Ibu? Pak Ustadz, boleh saya bertanya Pak Ustadz? Kalau Allah itu sayang sama suami istri, dia akan menguji dengan kesetiaan dan ekonominya. Benarkah itu Pak Ustadz? Tolong jawabannya diperjelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan. Ini Tapi, perintah. Perintah. Diperjelas Ustadz Syam. Silakan. Cintanya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, dengan tempat tinggalnya itu diuji sama Allah dengan itu. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Kemudian cintanya Nabi Nuh kepada anaknya ya diuji dengan itu. Kan'an tidak mau naik ke perahunya. Cintanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya ya diuji dengan itu. Terpisah dengan ayahnya, dengan saudara-saudaranya. Jadi kita akan diuji dengan apa yang kita cintai. Akhirnya bagaimana solusinya? Gunakanlah yang kita cintai ini sebagai jembatan menuju akhiratnya Allah. Jembatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami istri saling mencintai, gunakan rumah tangganya menuju cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara istri selama ini penghasilannya halal, tapi karena dia sayang sekali sama istrinya, dituntut sama istrinya tas baru tiap bulan, akhirnya dia korupsi. Subhanallah, iya tas baru tiap bulan ini segala macam. Maka jangan sampai cinta dari dalam rumah tangga ini menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji ekonominya kenapa? Mau dilihat sama Allah. Waktu kaya dia beribadah. Apakah ketika miskin dia masih ibadah? Atau sebaliknya, waktu miskin dia ibadah. Coba kita kasih kekayaan. Apakah masih tetap ibadah? Maka semua orang akan diuji selama dia masih hidup di dunia ini. Semuanya akan diuji. Ada yang diuji dengan yang kelihatan tidak enak. Ada yang diuji dengan yang kelihatan enak. Padahal sebenarnya itu adalah ujian. Berarti senang ujian, sedih juga ujian Iya gitu. dong, Fir'aun diuji dengan apa? Fir'aun itu diuji dengan tidak pernah sakit selama hidupnya. Tapi justru itu membuatnya sombong, merasa diri Tuhan. Karena saya selama hidup tidak pernah sakit. Masya Allah. Berarti gimana Ibu jelas Mantap nggak? dong Wih, jawabannya. mantap dong katanya. Mantap loh katanya Mantap. jawabannya loh. Bisa saya sampaikan untuk suami-suami yang ada di rumah. Oh gitu. Mau Baik, yang lebih mantap ya, lagi nggak? Biar suami sendiri, walaupun suami sendiri ataupun suami tetangga. Oh gitu. Ngapain ngurusin suami tetangga? Iya, cukup suami Ibu aja. Biar tahu loh Pak. Ya. Ustaz coba biar Gini, lebih gini, mantap gini. dan diperjelas lagi Ustaz. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Tuh. Namanya juga rumah tangga. Iya. Rumah yang pakai tangga. Iya. Walaupun tidak bertingkat. Tetap disebut rumah tangga.
Karena tingkatan ujiannya naik. Siapa yang punya tangga pasti akan naik. Artinya ujian itu mengangkat derajat kita. Karena pernikahan itu separuh daripada ketakwaan, separuhnya adalah menjalaninya. Maka seorang istri harus taat. 1, 2, 3, taat. Sekali lagi. Taat. Coba diulang. Taat. Kok suara yang lain hilang? Istri harus taat. Ya. Dan suami ujiannya sabar. 1, 2, 3. Sabar. Sekali lagi. Sabar. Coba diulang. Sabar Ustaz. Iya sabar. Dengerin. Iya saya sabar banget. Jangan dibalik. Kenapa? Banyak permasalahan rumah tangga karena dibalik. Konsep rumah tangga itu istri taat, suami sabar. Jangan dibalik. Ya, Suami suami. taat, istri sabar. Aku sabar. Terbalik. Terbalik. Aku sabar ngadepin kamu istriku. Nah gitu. Sabar. Apa artinya sabar? Mampu marahin tapi tidak. Mampu tapi tahan. Itu sabar. Ya. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan mewakili perasaan suami. Tanya dulu dong, mantap nggak? Mantap nggak? Mantap. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya yang Masya sudah Allah. memuaskan hati kami. Masya Allah. Semuanya bilang mantap ke Ibu. Mantap. Silakan duduk. Terima kasih. Ustaz Maulana tetap di sini ya. Habib izin Habib. Aku mau milih satu lagi jamaah yang bertanya hari ini. Bu ya. Oke. Silakan Terima Ibu kasih. ikut saya. Ayo maaf Habib. Ya. Ayo kasih salam dulu ke masyarakat Indonesia. Nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruba Ulfa dari Majelis Taklim Rahmat Hidayat Pesawaran Lampung. Saya mau bertanya, Nah. apa benar ujian kehilangan orang tua, anak, pasangan itu salah satu syarat untuk mendapatkan cinta dan dekat dengan Allah? Tapi kok ada yang diuji kehilangan malah makin hilang arah gitu. Bagaimana itu Pak Ustadz dan Habib? Udah Habib dulu deh. Masya Silakan, Habib. Allah, kehilangan pemberian manusia yang ada kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang kita kehilangan kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika orang diuji keluarganya walaupun berat, keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Oh, memang ini punyanya Allah. Semua yang ada sama kita harus pahami itu titipan. Ketika Allah mau ngambil itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh protes walaupun kita sedih. Makanya kita katakan innalillah, kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang hilang arah itu imannya kurang. Kurangnya kenal kepada Allah, kurangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustaz. Saya salut banget jawaban Habib tadi. Persis yang saya mau jawab. Kok bisa hampir sama gitu? Sehati ternyata Jadi, ya. kembalikan kepada Allah. Karena dari Allah kembali kepada Allah. Dan kita berharap semua keluarga yang kita cintai bersama dengan Allah. Tahu nggak maksudnya? Mohon maaf ya, mau kemana kita? Pasti kita akan meninggal. Kalau bukan kita yang meninggal, dia yang meninggalkan kita. Itulah keluarga kita. Ibu, mohon maaf ya, orang-orang yang kita cintai kemudian berpulang ke rahmatullah, itu pertanda Allah sayang sama kita. Untuk mau melihat seberapa cintanya kita kepada Allah. Seberapa dekatnya kita kepada Allah. Lewat apa Bu? Lewat apa? Kesabaran. 1, 2, 3. Kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Masya Orang yang Allah. sabar itu dekat dengan Allah. Maka orang yang kehilangan mau dekat sama Allah lewat kehilangan, dekat sama Allah lewat bentuk kesabaran. Terima kasih Ibu, Terima semoga kasih. terjawab. Terima kasih yang datang dari Malang, dari Lampung, dari Palembang. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.